Hari ini hari pertama puasa. Dan hari ini hari Senin jam 8 pagi. Rencananya gue pengen perpanjang SIM motor dan mobil gue. Jadi SIM dan motor mobil gue itu sudah mati pokoknya tuh si SIM A dan C ini. Jadi rencananya hari ini mau ke Polres, lalu ingin perpanjang. Kalau dari mana HP saya? Kalau dari data yang gue punya, yaitu dari website resminya, dari website resminya si Polres adalah sebentar. Oke, biaya penerbitan SIM A, pembuatan SIM A baru 120.000, perpanjang SIM A 80.000. Sementara untuk SIM C, pembuatan SIM C baru 100.000, perpanjang SIM C 75.000. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Pokoknya ini ada di website resminya Polres. Berarti tiap perpanjang SIM A dan C itu di bawah 100.000. Mudah-mudahan biayanya sebenarnya seperti ini. Dan gue pengen coba perpanjang SIM langsung ke Polres. Jadi sampai ketemu di sana. Oke, karena ini sedang berpuasa, jadi nanti di dalam video ini gue gak akan terlalu banyak ngomong pas lagi ngerekam. Jadi gue akan merekam voice over seperti ini. Begitu, karena kalau lagi puasa ngomong nanti aus. Oke, ini memang saya sedang hari pertama sudah flu berat, tapi tidak ada alasan untuk tidak tampil ganteng di dalam puasa ini, di hari pertama ini. Oke, lanjut. Ya, dari rumah kita pakai Gojek tadi langsung menuju Polres Bekasi ini. Setelah itu bertanya kepada Pak Polisi, Pak mau perpanjang SIM, mau bikin SIM. Oh ya, ada pohon gede, adek silakan aja belok kiri. Oke. Langsung ini belok kiri dan ternyata sudah sangat banyak sekali orang-orang yang ingin perpanjang SIM atau bikin SIM, jadi semua pikirannya sama. Di hari pertama puasa, kenapa enggak? Jadi ini prosedurnya, dan ini hari Senin sangat ramai sekali. Lihat. Ini tempat untuk praktiknya atau uji SIM ya, nanti kita lebih dalam lagi setelah saya berhasil mendaftar. Jadi diperkirakan ini mungkin ada ribuan orang dan itu tidak lebay. Dulu sepertinya ada ribuan di sini. Cepat sekali. Di sini kita tahap pertama adalah untuk pendaftaran, yaitu kita daftar dengan sistem taruh fotokopi KTP. Satu SIM kita disuruh taruh fotokopi KTP untuk bikin satu SIM, 2 fotokopi KTP. Kalau mau bikin 2 SIM seperti saya, yaitu A dan C, kita buat fotokopi KTP-nya 3. Tapi setelah gue lama di sini dan agak ngobrol dengan tukang fotokopinya, dia bilang untuk satu SIM diperkirakan membutuhkan 5 foto. Jadi sedang nunggu dipakai. Ya, itu kata dia. Jadi satu SIM itu membutuhkan 5 fotokopi KTP. Karena nanti di dalam akan diminta fotokopi KTP lagi, karena itu jeleknya adalah tidak dibilangin dari awal ya. Jadi ntar kalau nggak bener bolak-balik. Oke, ini udah selesai uji kesehatan. Ini udah masuk ke tahap kedua atau ruangan kedua, di mana tetap rame. Di sini adalah kita tempat untuk bayar dan beli formulir dan ngisi formulirnya. Ya, saya sudah ngisi formulir. Ada contohnya di sebelah kanan. Lalu menunggu panggilan untuk uji teori SIM. Uji teori SIM ini pilihan ganda gitu pokoknya. Dan
sini tempat tesnya, tempat ruang tunggu ujian teori SIM. Ini jadi kita dikasih semacam apa, papan gitu terus isi. Oke, ini langsung ke ujian praktek. Jadi untuk teori SIM C atau motor gue lolos, tapi untuk SIM A atau mobil di teori gue gagal. Jadi 2 minggu disuruh balik lagi ke sini. Ya, which is tanggal berapa ya? 20 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya 2 minggu lagi kita ke sini. Tapi untuk SIM C gue lolos. Untuk SIM C lolos setelah dari tahap kedua ujian tertulis lolos, kita langsung ke ujian praktek. Dan di ujian praktek pun sudah banyak sekali orang yang menunggu. Jadi tidak salah kalau saya bilang ada ribuan hari itu yang ingin buat SIM. Ini praktek SIM mobil yang akan saya hadapi 2 minggu ke depan atau Senin depan. Kelihatannya gampang, kita cuma maju ke kanan, lalu mundurin sambil ke kiri. Tapi susah. Karena apa? Jadi gini, pertama kita ini bulan puasa dan kedua adalah waktu menunggu yang sangat lama sekali yang membuat kita frustasi duluan. Jadi gue nunggu, berarti gue datang jam 8 nih ya kan, tadi jam 9 lah. Terus ujian praktek SIM ini mendapat gilirannya aja jam 3 sore, bayangin. Dari jam 9 sampai jam 3 sore itu cuma nunggu. Gimana nggak lagi puasa, gemeter kan? Ya ini uji SIM mobil, nah itu ada titik-titik atau tongkat-tongkat kayu gitu, tidak boleh ditabrak. Jadi kita cuma maju ke kanan, lalu mundur sambil ke kiri ke tempat semula. Kelihatannya gampang, tapi dari selama saya kira-kira dari jam 11 sampai jam 3 itu tidak sampai 10 orang yang lolos. Bayangkan dari 3 jam tidak sampai 10 orang yang lolos. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Apa yang salah? Banyak yang salah. Dan ini sebelumnya, sesudah ini tidak saya rekam, ada bapak-bapak gitulah marah-marah. Nggak tahu deh dia kenapa tuh, emosi kali, nggak puasa mungkin. Nah ini mundur. Kalau ada yang berhasil tuh pasti tepuk tangan semua, kayak Benteng Takeshi gitu lah. Seru sih, cuma kesel. Jadi kalau dulu gue tes uji SIM ini bukan di sini tempatnya, tapi di GOR. Ya kira-kira rutenya seperti ini sama, cuma seingat saya lebih mudah di situ karena saya bisa lolos uji SIM. Oke, lanjut. Nah ini kita lihat contohnya. Ini setelah sholat zuhur kalau tidak salah. Ya jadi bentuknya itu lurus, membentuk angka 8 2 kali. Lalu ke kanan lurus, terus balik lagi membentuk angka 8 dan zigzag. Membentuk angka 0 dan zigzag. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mungkin setelah di video selanjutnya. Ingat kaki tidak boleh turun ya di sini. Dan untuk motor dari jam 11 sampai jam 3 saya rasa cuma 5 orang yang lolos. Sebenarnya dibilang terlalu susah, kita nggak bisa bilang terlalu susah karena si bapak polisinya mempraktekkan dengan tangannya, dia pakai tangan satu doang gitu, dan itu lolos dia. Jadi kita nggak akan bisa bilang itu susah ya, tapi kalau susah kenapa bapak tua polisi itu bisa gitu. Pinter dia. Nah tuh lulus tuh. Ini orang pertama yang saya rekam lulus. Semuanya. Dan saya capek. Jadi, lalu saya matikan kamera. Dan ini kelanjutannya. Nah, ini tadi habis sudah selesai sholat tarawih. Sekarang jam 20.21. Jadi tes SIM hari ini belum berhasil, alias gagal untuk membawa pulang SIM dalam first try. Jadi gue diharuskan untuk balik lagi. Untuk SIM C yaitu motor, gue lolos tes teori, tapi untuk tes praktiknya gak lolos karena banyak faktor tidak lolosnya. Yang pertama memang medannya atau
jalurnya sulit sebenarnya ya, sulit mudah sulit, cuma dengan lamanya waktu nunggu dan terus juga kondisi berpuasa saat itu, jadi memang kesulitannya bertambah. Jadi kalau gue bisa gambarin si track dari uji SIM C atau SIM motor itu seperti ini. Gini. Bentar ya. Sebenarnya gini doang sih, cuma ada jadi kita mulai dari sini, kita naik motor ke atas, lalu kita membentuk angka 8 gini jalurnya. Setelah dari angka 8 kita ke sini, kita muter masuk ke angka 8 sini lagi, terus di sini ada zigzag gitu. Nah, kesulitannya adalah di tiap putaran 8 ini tuh ada balok yang ukurannya kira-kira berapa ya, 40-50 cm doang lah, jadi kayak benar-benar muat satu motor doang. Jadi ada di sini itulah. Nah, itu balok-baloknya harus kita lewatin pelan-pelan gini. Dan ini menjaga keseimbangannya sangat sulit, dan kita dikasih motornya Vega R yang lama. Sebenarnya motornya enak-enak aja sih, cuma ya susah sebenarnya. Jadi energinya sudah habis untuk menunggu. Jadi gue datang ke Polres itu jam 8 atau 9, lalu daftar itu untuk cek kesehatan, daftar dan nunggu dipanggil itu memakan waktu 2 jam. Jadi jam 9 sampai jam 11. Setelah jam 11 masuk, cek kesehatan cuma bentar. Setelah itu kita masuk untuk ambil formulir untuk masuk ke teori atau ujian tertulis. Ujian tertulisnya cepat sih, cuma sejam. Jadi jam 12-an selesai. Dari jam 11 sampai jam 12 itu tes teori. Alhamdulillah yang motor lulus, cuma yang mobil nggak tahu entah kenapa nggak lulus, nilainya kurang 1. Jadi gue untuk mobil harus balik 2 minggu lagi, which is tanggal 20. Setelah itu, setelah cek tertulis, lalu langsung ujian tertulis, langsung ujian praktek. Nah, ujian prakteknya dari jam 12, gue baru dapat giliran jam 3. Jadi di hawa yang sangat panas itu ketika bulan puasa, kita diharuskan menunggu lagi dari jam 12 sampai jam 3 untuk mendapat giliran yang dengan mudahnya digagalkan ya. Ya cuma nunggunya sampai 3 jam, sampai capek-capek panas-panasan, lalu gagal hanya dengan kita tidak bisa menjaga keseimbangan motor. Yang menurut gue tesnya lumayan sulit sih, agak semi akrobat sirkus gitu. Jadi kita kaki nggak boleh turun ke aspal, dan kita harus ngelewatin jalur ini. Yang paling susah sih yang bikin angka 8 ini di sini nih. Jadi ini jarak antara 0 dan 0 ini tuh deket banget, dan ini si baloknya tuh dempet-dempet gitu, bener-bener muat cuma satu motor. Gue pas latihan, jadi kita dikasih kesempatan sekali 1 putaran buat latihan, terus 1 putaran untuk ujiannya. Gue 1 putaran bisa, dan yang paling sulit yang bikin orang gagal adalah di sini, di ketika lurusan ini, karena kita terbiasa belok mudah dengan belok ke kiri, tapi kali ini kita disuruh belok ke kanan, dan itu sangat narrow, sangat sempit gitu. Jadi gitulah. Situ gue bisa, cuma gue gagal di 8 itu karena gue terlalu konsen
ngelewatin balok-balok itu, jadi kayak agak terlalu kesana gitu. Gue harusnya gini kan, cuma gue kayak agak lurus gitu, jadi itu gagal. Dan untuk motor diharuskan kembali lagi seminggu lagi, minggu depan, hari Senin depan. Jadi 2 minggu, Senin 2 minggu depan itu gue harus ke Polres lagi untuk minggu pertama untuk menyelesaikan SIM C. Dan itu juga belum tentu akan lulus, belum tentu pasti lulus, pasti disuruh ntar nunggu lagi ngantri. Dan tadi ngantrinya super banyak, ada ribuan, gue berani bilang ada ribuan tadi. Setelah itu minggu depannya baru kita tes untuk SIM A. Dan SIM A gue harus lolos ujian tertulis dulu ya. Lampu atas ya. Jadi memang tidak mudah untuk bikin SIM lagi, karena gue waktu itu telat perpanjang SIM, jadi diharuskan bikin baru. Jadi kita kalau telat sehari aja tuh hitungannya udah harus bikin baru SIM-nya itu. Papau. Jadi ini merupakan proses yang menurut gue sangat melelahkan, karena puasa juga mungkin ya. Jadi sangat memakan waktu dan hasilnya tidak dapat diprediksi sama ya PHP gitulah. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mungkin bisa menyalahkan apa-apa. Dari sistem ini sudah bagus, sudah resmi, tapi saya yakin di sini ada yang salah, karena mereka atau proses ini seperti tidak peduli dengan banyaknya para peserta ujian SIM. Jadi seakan-akan mereka ya tetap aja menggunakan cara prosedur yang mungkin akan oke apabila peserta SIM-nya hanya ya paling banyak 100 lah, 100 orang oke sih. Cuma kalau untuk di atas 100 sepertinya proses ini ada yang harus diperbaiki. Menunggunya harusnya bisa dikurangi. Terus antriannya juga, mungkin personilnya harusnya ditambahkan tadi. Ruang tesnya juga mungkin harusnya bisa ditambahkan. Ruang tes praktek juga. Ya tapi saya suka, saya pengalaman yang sangat berharga. Jadi saya kan ngomongnya pengalaman yang berharga bagi gue untuk mengikuti sesuai prosedur cara pembuatan SIM. Dan kalau ini yang memang harus dijalankan sebagai warga negara yang baik, ya kenapa tidak, selama masih ada waktu. Cuma apa harus seperti ini? Apa tidak ada cara yang prosedur yang lebih baik untuk menangani ribuan orang membuat SIM ini? Nggak tahu juga ya, karena saya tidak terjun langsung di dalam hal tersebut dan saya kurang tahu. Oke, nanti kita update lagi untuk minggu depan tes praktek lagi. Mudah-mudahan kita akan menaklukkan jalur ini untuk mendapatkan kembali SIM C untuk naik motor. Dan minggu depannya lagi akan kita tes lagi teori untuk mobil dan tes praktik mobil. Kalau untuk praktik mobil kelihatannya gampang, cuma maju, belok kanan, terus ulangi gerakan tersebut alias mundur ke kiri. Terus udah, cuma banyak banget yang gagal. Kena apa sih, kayu-kayu gitu. Ada kok di rekaman tadi, gue rekam sedikit. Oke, mungkin gitu aja dulu, nanti kita akan update lagi untuk tahapan selanjutnya atau minggu depan dites ulang praktek SIM C. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai ketemu nanti lagi. Bye.